Halo, Duduk. halo dok, saya Nilo dari SMP Pangudi Luhur Jakarta ingin izin untuk mewawancarai untuk tugas sekolah saya. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk wawancara ke dokter. Oke. Pertanyaan nomor Halo. 1. Menurut dokter, sistem respirasi manusia tuh apa sih dok? Oke, terima kasih Kak Nilu atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab dulu ya. Ini perkenalan dulu nggak? Boleh? Kenalin dulu ya. Nama saya Andri, saya dokter di Rumah Sakit Angkatan Udara di Harjulukito. Ya, oke, jawab pertanyaan dari Kak Niluh tadi, sistem respiratori manusia ya. Jadi, yang disebut dengan sistem respiratori itu atau kita sering kenal kalau orang awam itu namanya sistem pernafasan ya. Jadi sistem pernafasan itu kalau kita bisa bilang adalah sekumpulan organ yang di situ itu terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk proses pernafasan. Jadi untuk proses mengambil oksigen dari udara dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Seperti itu, Kak. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 2. Menurut Mm-mm. dokter, mengapa menjaga kesehatan respirasi sistem itu penting? Menjaga kesehatan dari sistem respiratori ya, itu kenapa sistem pernafasan dijaga, kenapa kok penting. Jadi namanya tadi aja sistem pernafasan, jadi kita kan berfungsi untuk bernafas ya, bertukar oksigen, kemudian mengeluarkan CO2. Nah, itu kenapa penting? Karena sistem ini itu berfungsi untuk menyediakan oksigen buat tubuh kita dan mengeluarkan zat-zat yang berbahaya atau zat-zat yang beracun. Di mana oksigen sendiri itu kan penting buat manusia ya. Jadi kalau kita bernafas, oksigen itu kan dia fungsinya untuk banyak di dalam tubuh. Jadi dia akan membantu untuk pembentukan energi, kemudian untuk misalnya ke otak. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga sistem respiratori, nanti akan banyak terjadi masalah kesehatan di situ. Jadi berbahaya dan makanya itu penting kalau menurut saya termasuk jadi organ vital ya kalau pernafasan itu. Gitu Kak Nilo. Oke. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3. Bagaimana Mm-mm. cara menjaga sistem pernafasan kita? Nah itu bagaimana cara menjaga sistem pernafasan kita. Kita bisa menjaga sistem pernafasan kita itu dengan banyak hal. Jadi intinya kita menjaga kesehatan kita. Bisa salah satunya dengan berolahraga, kemudian berolahraga yang secara teratur itu bisa meningkatkan kapasitas dari paru-paru, kemudian menghindari merokok ya kalau misalnya orang dewasa itu dia menghindari merokok. Kemudian kita pun sebagai yang masih muda atau masih anak-anak gitu dihindari untuk menghirup asap rokok seperti itu. Kemudian menghindari polusi udara dan zat-zat berbahaya yang lain. Kemudian bisa juga menggunakan masker kalau misalnya di situ kayak banyak asap atau yang ada polusinya gitu ya Kak ya, itu kita menggunakan masker. Kemudian bisa juga dengan menjaga makanan yang sehat. Jadi pola makan kita juga. Kemudian minum air putih yang banyak itu untuk menjaga kelembapan dari saluran nafas kita. Mungkin itu aja, Kak. Oke. Mhm. Terus, contoh hal yang dapat merusak sistem respirasi itu apa sih, Dok? Contoh hal yang dapat merusak, jadi yang bisa membahayakan juga itu ya termasuknya ya, membuat rusak sistem pernafasan kita. Jadi kayak tadi merokok ya,
kemudian paparan dari asap rokok tadi akan merusak saluran pernafasan kita, kemudian polusi udara, zat-zat yang berbahaya tadi, kemudian kayak orang infeksi saluran nafas ya, sakit infeksi saluran nafas yang tidak diobatin itu juga bisa membuat rusak saluran pernafasan kita. Kemudian penyakit-penyakit yang menyerang dari saluran nafas, penyakit-penyakit dari paru-paru, kemudian bisa juga penggunaan obat-obat tertentu yang digunakan secara penyalahgunaan obat secara dihirup seperti itu, Kak. Oke. Setelah itu, apa sih fungsi sistem respirasi? Fungsi sistem respirasi. Kayak tadi kan disebutkan di tadi awal ya, sistem respirasi itu kan sistem pernafasan, sekumpulan organ yang dia membantu untuk pertukaran gas, ya pertukaran oksigen dan itu jadinya ya fungsinya antara lain ya tadi mengambil oksigen dari udara, kemudian untuk memasukkan ke dalam tubuh, mengangkut ke seluruh tubuh, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan zat-zat yang berbahaya dari tubuh, kemudian juga mengatur pH darah atau juga menjaga kelembapan dari saluran pernafasan, kemudian juga membantu pengaturan dari detak jantung. Dan itu tadi ada juga membantu regulasi dari suhu tubuh kita, karena dengan sistem pernafasan ini dapat juga membantu regulasi tubuh, karena tubuh itu kan mengalami peningkatan suhu, makanya sistem pernafasan kita tuh akan meningkatkan laju pernafasan biar membuang panas tubuh sehingga suhu tubuhnya turun kayak gitu. Ini tuh Kak. Pertanyaan yang terakhir, organ apa saja yang ada dalam sistem respirasi tersebut? Oke, organ apa aja yang ada dalam sistem respiratori atau sistem pernafasan mulai dari luar ya Kak ya, dari rongga hidung ya. Hidung itu kan fungsinya untuk tempat masuknya udara, mengambil oksigen. Jadi di hidung itu ada bulu-bulu halus ya. Kemudian ada juga lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel kecil yang dia masuk. Nah, nanti dia akan nempel di lendir tersebut sehingga tidak masuk ke saluran nafas. Kemudian ada faring. Faring ini adalah yang menghubungkan antara rongga hidung dengan esofagus atau saluran pencernaan ya. Kemudian ada lagi trakea. Nah, trakea ini dia adalah saluran udara yang menghubungkan faring dengan bronkus. Jadi di trakea ini nanti ada tulang rawan gitu Kak, dan dia di dalam tulang rawan ini dia yang membuat, jadi kayak telinga ini kan agak kaku tapi kalau dipegang empuk ya. Nah itu ke tulang rawan. Jadi di trakea itu juga sama, tapi dia akan membantu biar saluran nafas di situ selalu terbuka sehingga kita bisa memasukkan udara terus ke situ. Nah kemudian ada lagi bronkus setelah dari trakea tadi. Nanti ada bronkus. Bronkus ini cabang-cabang dari saluran nafas, cabang dari trakea tadi. Nanti ada bronkus, kemudian dari bronkus ini bercabang lagi menjadi bronkeolus. Dari bronkeolus nanti ada lagi kayak bentuknya kayak anggur itu namanya alveolus. Nah, di alveolus ini nanti ada deket di situ ada pembuluh darah. Nah, di situ mulai terjadi pertukaran dari oksigen dengan karbon dioksida. Kalau dari pernafasan tadi kita hirup nafas, oksigennya nanti akan masuk ke saluran darah, pembuluh darah. Nah, kemudian masuk ke sel-sel, kemudian di sel-sel itu nanti ada akan terjadi proses respirasi intersel ya. Nah, nanti baru dari situ ada zat-zat yang tidak dibutuhkan tadi akan keluar. Jadi
karbon dioksida tadi melalui pembuluh darah dia akan keluar ke alveolus. Nah, begitu selanjutnya akhirnya keluarlah kita mengeluarkan nafas atau ekspirasi sehingga kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kemudian ada lagi paru-paru, Kak. Paru-paru ini organ utama dari sistem pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas tadi. Nah, di paru-paru ini dia dilindungi atau dilapisi oleh namanya pleura. Jadi di pleura ini fungsinya untuk mengurangi gesekan paru-paru dan dinding dada saat kita bernafas. Gini tuh aja, Kak. Baik, segitu saja pertanyaan dari saya. Makasih atas waktu dan jawabannya ya, Dok. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Iya. Sudah ini? Udah.